Orang yang misalnya beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, kata Syekh, contoh istrinya diperkosa orang, anak perempuannya diperkosa orang, kemudian sampai kasusnya ke pengadilan. Tak taunya kemudian penjahatnya mengatakan, saya perkosa anak bapak, saya perkosa istri bapak. Takdir. Kata Syekh, apakah orang ini akan terima alasan penjahat itu? Tidak akan terima. Loh, Anda tidak bisa terima alasan orang ketika memperkosa anak Anda itu karena takdir. Kok Anda boleh beralasan dengan takdir ketika Anda meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan? Sama, nggak boleh juga. Anda memilih. Kita punya kehendak, kita punya kemampuan. Dengan kehendak dan kemampuan yang kita miliki, yuk kita pilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Dalil kita punya kehendak. Surah An-Naba 39, dan barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang mau, barang siapa yang menginginkan, dia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Kita punya kemauan. Kemudian kita juga punya kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kita punya kemauan, kita punya kemampuan. Dengan dua-duanya kita memilih untuk taat kepada Allah. Artinya, poin yang keenam, bahwasanya 4 tahapan takdir yang kita pahami tadi tidak menghalalkan untuk seseorang dia boleh mengatakan ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, saya ini meninggalkan kewajiban karena takdir, saya ini melaksanakan kemaksiatan karena takdir. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Anda punya kehendak. Karena Anda mampu untuk melaksanakan kehendak Anda. Kenapa ketika Anda melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, kok alasannya takdir? Kan kamu yang pilih. Aku nih bermaksiat, takdir pang sudah tapak muhanya. Kalau dia marah, kenapa kamu napak? Takdir juga. Kalau dia ngelak, tanya, kenapa kamu mengelak serangan saya? Disitulah jawaban kita, dia akan terdiam. Kamu mau dan kamu mampu mengelak serangan saya. Serangan saya mampu kamu elak karena kamu mau dan mampu. Ketika ada maksiat, kok kamu tidak tinggalkan? Kan kamu mampu meninggalkan. Karena kau aja, jutaan kaum muslimin bisa tinggalkan maksiat ini, kenapa ente nggak bisa? Kemudian kewajiban ini kenapa kamu tinggalkan? Karena kau abang, kaum muslimin jutaan bisa laksanakan ini, kenapa kamu nggak bisa? Kalau orang boleh beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, maka ayat Allah la yukallifullahu nafsan illa wusaha itu ayat salah. Dan Allah nggak mungkin salah. Tapi kalau orang boleh beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, berarti la yukallifullahu nafsan illa wusaha itu ayat salah. Allah tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Lah ini buktinya ada orang nggak mampu menjalankan ketaatan. Ini buktinya ada orang tidak mampu meninggalkan kemaksiatan, berarti ayat itu salah. Tapi tidak. Karena itu ayat benar, Andalah yang salah. Ketika ditawarkan kepada kita 2 jalan, Mas, kalau belok kanan ini berakhir kepada negeri yang indah. Tapi Mas, kalau belok kiri akan berakhir di negeri yang semrawut. Isinya adalah kehancuran. Kata Syekh Utsaimin, orang berakal pilih mana? Pasti pilih belok kanan. Kata beliau, apa bedanya perbandingan itu dengan surga dan neraka yang sudah Allah terangkan dalam firman-Nya, surga dan neraka yang sudah Nabi Muhammad terangkan dalam sabdanya? Pilih. Ini loh janji-janji surga. Saya pilih ini. Karena janji-janjinya luar biasa. Dan ini ancaman-ancaman neraka. Saya jauh-jauh deh. Kenapa? Karena kita bisa milih. Orang yang misalnya beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, kata Syekh, contoh istrinya diperkosa orang, anak perempuannya diperkosa orang, kemudian sampai kasusnya ke pengadilan. Tak taunya kemudian penjahatnya mengatakan, saya perkosa anak bapak, saya perkosa istri bapak. Takdir. Kata Syekh, apakah orang ini akan terima alasan penjahat itu? Tidak akan terima. Loh, Anda tidak bisa terima alasan orang ketika memperkosa anak Anda itu karena takdir. Kok Anda boleh beralasan dengan takdir ketika Anda meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan? Sama, nggak boleh juga. Anda memilih. Takdir Allah itu rahasia yang terkunci. Kita tidak tahu takdir Allah sampai sudah kejadian. Anda tidak tahu takdir Allah sekarang ikut pengajian sampai sekarang pian duduk kan? Tadi zuhur pian nggak tahu pian akan sampai sini atau tidak, nggak tahu pian. Niat ada,
Tapi pian tahu duduk mengikuti pengajian itu ketika pian sudah duduk. Artinya kita tidak tahu yang akan terjadi nanti. Bagaimana seorang kemudian berdalil dengan sesuatu yang dia tidak tahu akan terjadi atau tidak? Gimana Pak? Pusing nggak Pak pian Pak? Gini, Anda ketika merencanakan kemaksiatan atau Anda merencanakan untuk meninggalkan kewajiban, Anda tidak tahu itu bakal sukses atau tidak. Anda tidak tahu itu bakal sukses atau tidak, maksiatnya atau meninggalkan kewajibannya. Begitu terjadi, kok alasannya takdir? Kan ente yang rencanakan. Kan kamu yang lakukan. Kok alasannya takdir? Kita punya kemauan, kita punya kemampuan. Dengan dua-duanya kita memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.